warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jenny Aprianti. Saya dari kelas A, program studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat di sekitar lingkungan saya mengenai hak asasi manusia. Yuk, langsung kita wawancara saja. Nah, di sini saya bersama dengan narasumber pertama saya. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Irma Yanti, saya adalah seorang pelajar. Nah, baik Kak Irma. Jadi pertanyaan pertama saya, apa sih kepanjangan dari HAM itu? Panjangan HAM adalah hak asasi manusia. Nah, kan kita sudah tahu ya kepanjangan HAM itu. Apa sih arti dari HAM? Hak asasi manusia adalah hak atau kebebasan fundamental bagi setiap orang tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan status lainnya. Nah, kita sudah tahu kan apa arti dari HAM tersebut. Sekarang saya mau tanya, apa sih pentingnya HAM ini? Menurut saya, HAM penting karena HAM melindungi hak kita agar kita hidup bisa dengan harga diri. Nah, Irma kan sebagai masyarakat sekitar sini ya. Nah, apakah Irma masih menemukan contoh-contoh kasus HAM di sekitar sini? Yang sering saya lihat ya kasusnya di lingkungan saya itu kadang orang itu tidak ada yang tidak bisa menghargai kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Nah, dari kasus yang Teh Irma sebutkan tadi yaitu sebagian masyarakat tidak menghargai kepercayaan orang lain gitu ya. Nah, apa sih dampak yang bisa ditimbulkan hal tersebut? Kemungkinan dampaknya adalah akan terjadi perpecahan antar agama yang harusnya tadinya saling menghargai. Kalau kita tidak menghargai kepercayaan orang lain, nantinya akan terjadi perpecahan antar agama. Nah, bagaimana sih cara memberikan solusi dari masalah tersebut? Ya, salah satu solusinya kita harus menyadarkan bahwa kita itu harus bertoleransi, harus saling menghargai kepercayaan masing-masing. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah HAM di negara Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Apa belum sih? Menurut saya di Indonesia itu HAM itu belum ditegakkan dengan baik oleh pemerintah. Mengapa? Karena saya sering melihat terjadi pelanggaran HAM di sekitaran lingkungan saya. Nah, lalu bagaimana solusinya agar HAM bisa ditegakkan dengan baik? Menurut saya pemerintah harus lebih menegakkan peradilan HAM. Baik, terima kasih Teh Irma. Sama-sama. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber kedua saya. Silakan Teh, perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rahayu, saya seorang pelajar. Baik Teh. Nah, jadi saya mau pertanyaan pertama saya yaitu apa sih kepanjangan dari HAM itu? HAM adalah hak asasi manusia. Nah, kalau artinya sendiri apa itu? Setiap manusia memiliki hak atas hidupnya sendiri dan hak asasi manusia dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut karena hak asasi manusia bersifat universal. Nah, baik. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya apa itu HAM. Apa sih pentingnya HAM? Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu yang dilibatkan dengan negara Indonesia pasti berhubungan dengan hukum. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangatlah penting karena hak asasi manusia berhubungan dengan hak manusia. Baik. Selanjutnya, Teh Ayu kan sebagai masyarakat sekitar di sini ya. Nah, Teh Ayu masih menemukan contoh-contoh kasus tentang pelanggaran HAM? Banyak contohnya ketika saya melakukan PKL waktu saya sekolah, banyak puluhan karyawan yang gajinya belum dibayar. Ya, baik. Nah, dari kasus yang Teh Ayu sebutkan tadi, apa sih dampaknya? Dampak dari penundaan gaji, tagihan customer yang belum dibayar. Nah, ini selalu atau sering terjadi di perusahaan menengah atau kecil. Baik, nah dari dampak yang Teh Ayu sebutkan tadi, bagaimana sih kita cara memberikan solusinya? Nah, untuk mengatasi solusi tersebut, sebagai atasan kita harus rutin mengecek apa saja pengeluaran dari perusahaan, apalagi kan kalau
penundaan gaji itu bisa terjadinya tagihan customer yang belum dibayar. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu penyebab tertundanya gaji karyawan. Baik. Nah, menurut Teh Ayu nih, di Indonesia ini penegakan HAM sudah berjalan dengan baik atau belum? Untuk masalah itu saya tidak bisa memastikan ya, karena ada juga yang sudah berjalan dengan baik dan ada juga yang masih belum berjalan dengan baik. Contohnya ketika ada kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ada kekerasan dalam rumah tangga juga tidak semuanya berjalan dengan baik. Seharusnya kan kita kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi korban seharusnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, begitu dalam dunia pekerjaan. Nah, kan tadi Teh Ayu sudah menyebutkan bahwa di Indonesia penegakan HAM sudah ada yang benar-benar berjalan dengan baik dan ada yang belum. Nah, kalau untuk yang belum, bagaimana sih solusinya cara menegakkan HAM tersebut? Untuk manusia atau warga negara Indonesia yang perlu mendapatkan hak asasi manusia, seharusnya cepat melaporkan kepada hak yang berwajib, karena kalau misalkan masyarakat Indonesia tidak secepatnya melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib, maka dampak imbasnya kepada diri kita sendiri, jadi kita juga yang susah gitu. Oh iya, baik Teh Ayu, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya bersama dengan narasumber ketiga saya. Silakan Teh, perkenalkan diri. Terima kasih Teh atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Diantika, saya seorang pelajar. Nah, pertanyaan pertama dari saya, apa sih itu kepanjangan dari HAM? Nah, jadi kepanjangan dari HAM itu hak asasi manusia. Nah, kalau arti HAM itu apa sih Teh? HAM itu hak asasi manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada semua orang. Oleh karena itu, setiap orang, negara, pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi setiap orang. Baik. Nah, sekarang kita udah tahu kan ya arti dari HAM sendiri. Nah, apa sih pentingnya HAM itu? Menurut saya, HAM itu penting karena HAM itu bisa menjamin hak-hak setiap orang. Misalkan seperti hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapatkan pekerjaan layak, hak untuk beragama, dan masih banyak hak-hak lainnya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya pentingnya HAM itu seperti apa. Nah, sebagai masyarakat di sekitar ini, Teh Dian masih sering menemukan tidak ya seperti kasus pelanggaran HAM? Tentu ada. Nah, pas sekolah kebetulan ada tuh kasus HAM, yaitu pembulian kepada pelajar oleh teman-teman. Nah, dari kasus yang Teh Dian sebutkan tadi, itu kasus pembulian ya. Nah, kasus pembulian itu bisa berdampak apa sih? Tentu saja pembulian tersebut bisa berdampak bagi korbannya. Misalkan seperti korban tidak mau melanjutkan untuk bersekolah dan kena mental atau merasa jadi tidak percaya diri gitu kepada setiap orang. Nah, dari dampak yang disebutkan oleh Teh Dian tadi, gimana sih kita cara memberikan solusinya itu? Nah, jadi solusinya itu kita sebagai temannya harus menjaga satu sama lain, harus menguatkan si korbannya, jangan malah kita ikut-ikutan untuk membuli dia. Dan seharusnya sih dari pihak orang tua ataupun sekolahnya harus bisa menindaklanjuti, dan orang tua itu harus lebih kenal dengan sosok anaknya seperti apa supaya lebih bisa menguatkan. Ya baik. Nah, menurut Teh Dian sendiri, di negara Indonesia ini HAM itu sudah berjalan dengan baik atau belum sih? Menurut saya sih belum ya, karena aturan tentang HAM ini masih belum sepenuhnya ditaati dan masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Seperti contohnya yang kasus tadi di sekolah itu yang bullying kayak gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya, apalagi di berita-berita sudah banyak. Ah iya baik. Nah, dari yang Teh Dian
jelaskan tadi bahwa masih ada pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kita menegakkan HAM di Indonesia? Menurut saya tidak perlu jauh-jauh dulu ya untuk menegakkan HAM, terutama buat diri sendiri dulu, terus keluarga. Nah, misalkan kalau dari pemerintah itu memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakatnya untuk lebih mengenal HAM itu apa, supaya kita masyarakatnya itu bisa menaati peraturan tentang HAM ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Teh Dian atas waktunya dan telah menjadi narasumber saya. Iya, sama-sama Teh. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan jawaban saya, dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian jawabannya. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat. Amin. Nah, dari ketiga narasumber yang sudah saya wawancarai tadi dapat disimpulkan bahwa memang benar hak asasi manusia itu sangatlah penting bagi kita semua. Namun sangat disayangkan bahwa hak asasi manusia masih belum berjalan dengan baik karena masih ada kasus-kasus seperti pembulian. Nah, saya harap kasus-kasus seperti itu sudah tidak ada di Indonesia sendiri. Saya Dede Jenny Aprianti, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.